Sidang dinyatakan ditutup. Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal perdebatan antara PKPU versus likuidasi dari kasus One Arta Life. Yang kami tahu posisi aset dari perusahaan yang kami investasikan itu seluruhnya disita, sebagian besar disita. Totalnya berapa? Pertanyaan sekitar 4 ya, sekitar 4 triliun. Pertanyaan kami adalah kenapa pemerintah menggebu-gebu sekali untuk membela dan menaruh atensi kepada nasabah Jiwasraya, tapi menghiraukan nasabah Wana Arta, yaitu kami sendiri. Kami disebut oknum, kami disebut orang-orang yang mengaku nasabah, padahal kami adalah nasabah murni. Itu yang kami pertanyakan. Kenapa pemerintah? Kenapa kamu menyelamatkan nasabah Jiwasraya tapi mengorbankan nasabah yang lain? Kita tahu bahwa kasus yang begitu besar, 16 triliun rupiah, menjadi persoalan bagi para nasabah, sementara pemegang sahamnya ditetapkan 7 orang menjadi tersangka, daftar pencarian orang dan red notice dari KPK. Bahwa kita tahu tim likuidasi sudah dibentuk baik oleh RUPS maupun oleh OJK, sementara juga di sisi lain ada permohonan PKPU yang dilakukan oleh sebagian nasabah. Nah, mari kita simak kira-kira apa untung rugi dan manfaat dari permohonan PKPU dan tim likuidasi. Kita coba lihat misalnya di pasal 142 dijelaskan mengenai apa itu sebenarnya likuidasi dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 perseroan terbatas. Bahkan di pasal 143 dijelaskan bahwa pencabutan izin usaha atau pembubaran sebuah perseroan itu lantas tidak membubarkan status badan hukumnya. Artinya kalau kemudian kita lihat bahwa OJK telah mencabut izin usaha perusahaan Wana Arta sebagai perusahaan asuransi, maka tidak otomatis kemudian perusahaan itu kehilangan status badan hukumnya. Artinya dia masih eksis. Sebuah perusahaan itu ketika dia sudah bubar, itu harus ditempuh dulu satu hasil pekerjaan dari tim likuidasi yang kemudian dilaporkan kepada RUPS atau pengadilan. Itu pun kalau diterima laporan tersebut, barulah kemudian perusahaan itu bisa kehilangan status badan hukumnya. Nah, persoalannya di sini adalah bagaimana kemudian ketika izin perusahaan One Arta Life sudah dicabut oleh OJK, apakah kemudian dia masih tunduk pada undang-undang asuransi? Bagi saya tidak. Justru dia akan menginduk pada Undang-Undang 40 tahun 2007 perseroan terbatas. Dan tidak ada satupun larangan di dalam undang-undang yang melarang misalnya melakukan gugatan PKPU. Begitupun di dalam Undang-Undang asuransi, tidak ada satupun alasan itu. Nah, kalau kita kemudian cek di pasal 222 tentang Undang-Undang Kepailitan, di situ dijelaskan tentang bagaimana permohonan PKPU. Bahkan di pasal 224 Undang-Undang Kepailitan, permohonan PKPU itu harus melalui pengadilan. Jadi jelas sekali pada pasal 224 bahwa memang permohonan PKPU itu harus melalui pengadilan. Tidak ada atas seizin OJK dan lain sebagainya. Apalagi izin usahanya sudah dicabut oleh OJK, maka kewenangannya itu sudah tidak lagi jatuh pada Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di dalam proses likuidasi, proses yang ditempuhnya ini sangat berliku. Satu sisi dia bisa memakan waktu 4 tahun, kalau tiba-tiba tim likuidasi menemukan ada
aliran dana yang melawan hukum, maka dia bisa saja kemudian melakukan proses di pengadilan, apakah itu pidana, apakah itu perdata, dan itu menempuh waktu lagi masing-masing. Jadi bisa dibayangkan berapa tahun yang kemudian waktu dibutuhkan untuk nasabah menunggu nasib mereka, hak-hak mereka. Dan tentu saja selama menunggu itu, dana-dana aset itu sudah dipakai oleh tim likuidasi. Sudah dipakai untuk membayar A, B, C, dan seterusnya. Oleh karena itu, pasti nanti nasabah akan mendapatkan sisa-sisa saja. Itu pun kalau masih ada sisa. Sementara kalau kita melalui PKPU sementara itu dibatasi waktu 45 hari. PKPU tetap itu maksimal 270 hari. Tidak boleh lewat dari 270 hari. Dan oleh karena itu ada kepastian di sana. Ada kemanfaatan kalau kita meminjam istilah Gustav Redbridge ya. Nah, disinilah letak bagaimana kemudian kita menyandingkan antara proses yang ditempuh dalam konteks PKPU dengan konteks likuidasi. Dan kita tahu bahwa ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pengajuan PKPU itu tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Artinya ketika sudah diputus ya sudah selesai. Nah, inilah yang kemudian juga menjadi satu kelebihan dari PKPU hari ini, bahwa prosesnya akan clear, akan jelas, dan punya kerangka yang baik. Kita tahu bahwa OJK ini mendapatkan kritik yang begitu besar, over-regulated, dan OJK juga seperti ada di gray area. Kita tahu ada ratusan triliun rupiah yang tidak mampu diawasi oleh OJK, ada belasan kasus asuransi yang serupa seperti Wana Arta Life, dan ini menjadi catatan bahwa ya peran OJK dalam membentuk tim likuidasi ini patut dipertanyakan di tengah ketidakmampuan dia dalam menjalankan fungsi pengawasan yang baik terhadap perusahaan asuransi. OJK tidak mampu untuk bisa mengawasi peran dari bisnis hybrid ini. Apakah itu bank, apakah itu asuransi. Kadangkala mereka bingung untuk membedakan peran dari produk bank dan produk asuransi itu sendiri. Oleh karena itu akhirnya masyarakat mendapatkan asymmetric information. Ini yang kemudian menjadi kerugian yang besar bagi masyarakat itu sendiri. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.